بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ حبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد للمعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para tuan guru, para habaib, para asatidz, begitu juga tokoh masyarakat, jami'atul hadrah, ikhwan akhwat, juga segenap masyarakat komplek Surya Indah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di malam yang penuh dengan keberkahan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan ayat-ayat. Alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepadanya dan mengharap kelak kedekatan kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa atas junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in, tabi'in, sahabat, begitu juga keluarga besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa alaina ma'ahu wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setiap kali masuk di bulan Rajab ini, baginda Rasul ajarkan kepada kita sebuah doa, sebuah munajat yang diajarkan oleh baginda Rasul, karena baginda Rasul adalah makhluk yang memiliki pengetahuan sempurna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali masuk di bulan Rajab, baginda Rasul kemudian mengajarkan kepada para sahabat sebuah doa yang meminta keberkahan di dalam setiap bulan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam. Bagian menyebutkan cuma sampai ke wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab, begitu juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan bantulah kami untuk kemudian mampu melakukan peribadatan salat dan puasa secara sempurna. Amin. Amin. Ini ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya kita bertanya, mengapa baginda Rasul hanya meminta keberkahan di 3 bulan ini? Lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Ketahuilah, 3 bulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Rasul hendak diperjelas kepada kita. Apa di antaranya? Keberkahan di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang merupakan bulan yang memiliki keistimewaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nama bulan yang kemudian disandarkan kepada Allah semisal bulan Rajab. Sehingga di dalam hadis baginda Rasul menyebutkan Rajab syahrullah, satu-satunya bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bulan ini memiliki keagungan. Bulan ini memiliki keagungan yang luar biasa. Bahkan para ulama bercerita, seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan 3 bulan ini saja kepada kita dalam umur yang singkat,
maka 3 bulan ini dapat mengalahkan usia mereka umat-umat yang terdahulu yang umurnya ribuan tahun. Bahkan kita bisa mengalahkan mereka dengan keutamaan 3 bulan ini. Itu sebab baginda Rasul kemudian berdoa dengan keberkahan. Bulan Rajab adalah bagian dari bulan yang merupakan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang 12 bulan yang diantaranya disebutkan dengan minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Kali ini kita berada di bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang memiliki kemuliaan yang sempurna. Bulan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika kita maksimalkan bulan ini saja, demi Allah usia kita yang singkat, usia yang diberikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling pendek di antara yang lain, amalan kita bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Contoh umpamanya di dalam hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diserahkan oleh ibunya ketika usianya 8 tahun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? Inna fil jannati nahran yuqalu Raja. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu ada satu sungai yang namanya Rajab. Ma'uhu abyad min laban wa ahla min asal. Airnya jauh lebih putih dibandingkan dengan susu dan lebih manis airnya dibandingkan dengan madu. Sahabat kemudian bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Gimana ya Rasul? Untuk siapa sungai Rajab yang nantinya siapa yang akan minum di dalamnya ya Rasulullah?" Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bagi mereka yang berpuasa sehari di bulan yang diharamkan oleh Allah, wabil khusus di bulan Rajab." Lima dia Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Liman sama yauman fi Rajab saqahu Allahu min dzalika. Untuk siapa? Untuk mereka yang berpuasa sehari saja di bulan Rajab, berhak bagi dirinya untuk minum dari sungai yang namanya Rajab yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan oleh baginda Rasul saat baginda Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehari saja sudah ditentukan kita menjadi seorang ahli sunnah. Bukan kemudian setelah kita puasa sehari besoknya udah nggak amal baik lagi, enggak. Karena bulan Rajab itu setiap apa yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya yang lain juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan sebuah hadis. Bagi mereka yang berpuasa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sama fi Rajab," barang siapa yang berpuasa di Rajab. Di dalam kalimat yang lain, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamis, Al-Jum'ah, Was-Sabt. Jika ia berpuasa sebanyak 3 hari, ditentukan di situ harinya pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Umpamanya bisa bertepatan dengan Ayyamul Bid atau puasa di tanggal 13, 14, 15, boleh. Atau memang di bulan ini dikhususkan untuk puasa. Sehingga jika kita berpuasa 3 hari dan di dalamnya disebutkan hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, maka apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia diberikan ibadah, dia diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan orang yang berpuasa atau beribadah sebanyak 700 tahun lamanya. Di riwayat yang lain 900 tahun lamanya. Kita ini umat paling pendek umurnya. Jika pahala yang kita miliki seperti ini, apalagi kita berpuasanya lebih banyak lagi, tentulah kita dengan usia yang pendek umat baginda Rasul ini mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan kita bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Itu sebab jika masuk di bulan Rajab, kebiasaan para ulama mereka tidak habiskan waktu mereka kecuali di dalam perkara-perkara
yang berguna dan dihabiskan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka para ulama menghabiskan waktu mereka di dalam berpuasa dan juga di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Dulu ketika di Hadramaut, saya pernah duduk berhadapan dengan seorang guru yang mengajarkan kepada saya tentang bagaimana menghadapi bulan Rajab. Beberapa hari sebelum masuknya bulan Rajab, beliau bilang kepada saya, wahai anak-anak, sebentar lagi kita masuk di bulan Rajab. Berpuasalah di awal Rajab. Kita dengar hadis baginda Rasulullah SAW yang menyebutkan doa yang tidak ditolak di dalam 5 waktu. Di dalam 5 waktu, doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pasti diterima, di antaranya di awal Rajab. Tapi awal Rajab sudah kelewatan. Tapi nanti kita juga akan menghadapi lagi yang namanya nisfu Sya'ban. Nah, ini kalau kita mau berhadapan dengan nisfu Sya'ban nanti, persiapkan betul diri kita dan habiskan waktu kita untuk menyambut. Ia adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah hamparan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita berebut untuk mendapatkannya agar bermanfaat umur kita dan sehingga tatkala kembali kepada Allah, kita umat yang terakhir dengan umur yang pendek, tetapi amal ibadah kita bisa mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Apa kata beliau? Berpuasalah wahai anak-anak di tanggal 1 Rajab. Maka berpuasalah saya waktu tanggal 1 Rajab karena disuruh oleh guru. Kata guru saya, berpuasa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa hari saya puasa, ketemu lagi kepada beliau bilang, "Nazar tasum, masih berpuasa?" Masih sambung karena bulan ini bulan yang luar biasa. Sehingganya sampai pada tanggal 27 Rajab saya pikir akan berakhir puasa saya. Berjumpa lagi dengan beliau katakan apa? Sempurnakan puasa. Sampai akhir pada bulan Rajab. Ketika berjumpa dengan beliau di tanggal 1 dari bulan Sya'ban, saya masih dalam keadaan puasa. Saya bertanya kepada beliau, sampai kapan saya harus berpuasa? Kalau di bulan Sya'ban adalah bulan di mana baginda Rasul paling banyak berpuasa. Disuruh disambungnya lagi. Sampai masuk bulan Ramadan, seusai Ramadan, saya bertanya lagi kepada beliau. Berpuasa di bulan setelah Ramadan di bulan Syawal itu kalau tanggal 1-nya haram boleh. Itu sebab saat itu nggak puasa. Saya nanya sama beliau, ya Habib, saya bilang pantasnya kita puasa di Syawal itu 6 hari di awal, di tengah, kan di akhir. Kan ada tanggal sampai-sampai di negeri kita jadi sebuah kebiasaan yang luar biasa. Ada istilahnya lebaran ketupat pada hari ke-7 setelah kita sempurna di dalam melakukan 6 hari puasa. Itu lebaran ketupat untuk yang puasa 6 hari. Jangan ikut-ikutan makan ketupat kalau nggak puasa. Dapat berkahnya pasti. Itu saya tanya, 6 hari itu setelah tanggal 1, dari tanggal 2 sampai tanggal 7, atau pertengahan atau terakhir? Atau bolehkah kita sehari-sehari sampai 6 hari asal masih di bulan Syawal? Kata beliau, keutamaan di dalam hadis disebutkan apabila bersambung dengan tanggal 1 Syawal tadi. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 7. Tetapi keutamaannya itu terbentang di dalam setiap bulannya. Maka jika ada apa yang ditawarkan oleh baginda Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kau biarkan, habiskan saja semua. Maka di bulan Syawal itu disuruhnya saya puasa habis. Syawal begitu masuklah kita kepada bulan Dzulqa'dah. Di bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang diharamkan oleh Allah. Di Dzulqa'dah pun disuruh berpuasa hingga sampailah kepada akhir dari bulan Muharram. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa kata beliau? Begitulah kebiasaan kami ketika kami masih kanak-kanak, diajarkan oleh orang tua kami untuk mengambil semua apa yang Allah janjikan di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nggak biasa. Ya begitu saya pulang dari Yaman, pulang dari Hadramaut, saya sampai ke sini, saya ceritakan aja. Belum pernah saya ulang lagi, cuma sekali itu aja.
Kalau ditanyakan sama orang, ya udah pernah sekali dulu, udah pernah, nggak usah lagi. Lama puasanya 7 bulan. Rupanya ini kebiasaan mereka di negeri Hadramaut berpuasanya seperti itu. Dan itu mereka perkenalkan mulai kecil. Sehingga setiap keutamaan di bulan-bulan yang diharamkan tidak satu yang disisakan oleh mereka. Coba kita bayangkan bagaimana mereka mentarbiyah mendidik anak-anak mereka sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam bulan-bulan yang diharamkan, di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, mereka raup semua, mereka ambil semua dan tidak tersisa. Demi Allah, jika satu kali saja kita melakukannya, sebenarnya segala sesuatunya sudah kita raih dan semuanya dapat kita gapai hanya dengan 3 bulan yang awal saja kita sudah mendapatkan. Itu sebab jika ada dari baginda Rasul, pastilah dari Allah. Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali pasti dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Di bulan ini juga, di bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang kemudian kita kenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Tadi Qori kita membacakan sebuah ayat di dalam surat Al-Isra, ayat yang pertama yang berbicara tentang perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang rasanya hanya sekali dan tak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, yang sampai detik ini juga mendatangkan ketakutan, mendatangkan keheranan setiap manusia. Perjalanan yang indah, yang luar biasa, yang kemudian Allah membuka segalanya untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konon setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tak ada satu peristiwa yang tidak diketahui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah melakukan Isra Mi'raj, tak ada satu pun yang disembunyikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kejadian baginda Rasul mengetahuinya secara sempurna. Apa-apa yang terjadi setelahnya, baginda Rasul mengetahui apa yang akan terjadi kepada umatnya, sehingga dijelaskan di dalam sebuah hadis. Suatu ketika baginda Rasul berdiri di atas mimbar, beliau ceramah dari habis subuh sampai waktu maghrib, sehari penuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kalah menyampaikan tausiah. Bisa kita lihat di dalam hadis. Kata sahabat, hari itu ketika waktu subuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian berdiri dan beliau menceritakan dari awal Islam datang hingga nanti kemudian Islam di akhir zaman. Sebagaimana banyak disebutkan, bahkan baginda Rasul juga bercerita, khulafa'i min ba'di 30 sanah. Sepeninggalku nanti yang jadi khalifah itu adalah 30 tahun. Mereka akan dikenal dengan sebutan khalifah. Kalau kita hitung, Pak, dari masa Sayyidina Abu Bakar sampai kepada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu berlangsung kurang lebih 30 tahun, kurang 4 hari. Ya orang kalau nyebutnya kan nggak mungkin harus persis begitu. Baginda Rasul mengatakan, khalifah setelah itu 30 tahun lamanya. Sepeninggalku nantinya Abu Bakar akan menggantikan. 2 tahun setelah itu akan digantikan oleh Umar bin Khattab. Ini disampaikan oleh baginda Rasul. Seolah-olah nampak semua kejadian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasul bercerita sedemikian sempurna. Bahkan ketika sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, baginda Rasul bercerita bagaimana kelak kau akan terbunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah. Bahkan ketika sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, baginda Rasul juga bercerita, nanti yang membunuhmu wahai Ali adalah Ibn Muljam. Diceritakan sedemikian sempurnanya. Apa kata baginda Rasul, wahai Ali, tahukah engkau orang yang membunuh? Ini kalau kita yang diceritain begini, Pak, saya bunuh duluan orang itu. Ini baginda Rasul masih itu. Wahai Ali, orang yang membunuhmu adalah penghafal Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran tak pernah masuk ke dalam dadanya. Artinya nggak pernah melewati kerongkongannya, nggak sampai ke dadanya, cuma dibaca. Itu makanya saya kan nggak hafalin Al-Quran gara-gara itu. Jangan alasan kalau yang ini lah Al-Quran tetap harus kita baca, tetap kita hafalkan semampu kita, dan kita jadikan petunjuk dan jadikan betul di dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah pegangan kita. Di masa-masa seperti ini pun bagaimana Al-Quran tetap menjadi petunjuk. Itu sebab kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika aku berjalan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di waktu sebelum subuh. Keluarlah atau kemudian aku mendengarkan lantunan Al-Quran yang sedemikian indahnya di waktu sebelum subuh.
Innal Qur'an al-fajr kan masyhur. Itu sebab Al-Quran biasanya dibaca sebelum subuh, karena kelak ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah betul bacaannya, sehingga Abdullah bin Abbas menangis mendengarkan bacaan dari ayat Al-Quran yang dibaca oleh orang tadi ini di waktu malam. Lalu Abdullah bin Abbas bercerita kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, alangkah indahnya bacaan orang tadi, sehingga membuat hatiku merasa serenyuh, hatiku merasa haru, sehingga aku menangis. Tersenyum Sayyidina Ali dan berkata, tahukah engkau orang yang membacanya, kelak ia adalah orang yang akan membunuh. Kata Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas berkata, ia membaca Al-Quran, wahai Ali. Begitulah cerita baginda Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tak pernah masuk ke dadanya. Dia hanya sebatas kerongkongannya saja. Mereka tak paham tentang Al-Quran. Na'udzubillah wal-iyadu billah. Pada masa berikutnya terjadilah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, terbunuhlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua itu adalah ilmu yang Allah tuangkan kepada baginda Rasul, sehingga dia mengetahui tentang apa saja yang akan terjadi. Hal ini diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa di mana Allah menuangkan pengetahuan, Allah menuangkan segalanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pulang dari Isra dan Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat di langit keempat melihat seorang perempuan yang cantik jelita duduk di atas sebuah ranjang yang dipannya terbuat dari emas. Saya yakin kita nggak punya di dipan emas. Ranjang dari emas kita nggak punya. Bukan hanya itu, kain penutupnya, spraynya itu adalah sutra putih yang sungguh luar biasa. Lalu duduklah seorang perempuan yang cantik jelita di tengah. Kalau jelek buat apa duduk di situ? Merusak kasur itu tadi. Ketika melihatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu wahai Jibril? Ketika baginda Rasul bertanya saat sampai di langit yang keempat. Ini nggak mungkin yang saya ceritain satu-satu kata. Langit pertama begini, langit kedua, panjang ceritanya. Di langit yang keempat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan cantik jelita di atas sebuah tilam yang terbuat dari emas dan sebelahnya terbuat dari sutra yang berwarna ungu. Cantik luar biasa. Malaikat Jibril tak diizinkan oleh Allah untuk menjawab setiap pertanyaan baginda Rasul, kecuali sudah ada perintah dari Allah baru dia menjawab. Jika tidak, ia tidak akan menjawab. Contohnya di waktu kejadian Abdullah bin Mas'ud ketika dirobek telinganya oleh Abu Jahal. Rasulullah pernah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Rahman. Kata baginda Rasul, siapa yang mau membaca Ar-Rahman di depan orang-orang kafir Quraisy yang berada di depan Ka'bah? Abdullah bin Mas'ud ini mohon maaf, orangnya pendek, sudah pendek, kurus. Kata dia, ya Rasulullah izinkan aku membaca. Maka Abdullah bin Mas'ud duduk di hadapan Abu Jahal kayak orang baca Al-Quran begitu. Baca surat Al-Rahman, 5 surat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda. Mendengar itu Abu Jahal baru dibaca beberapa ayat. Pegang telinga dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian dirobek sehingga kupingnya itu kayak menggelantung. Setelah itu ditempelengnya dan dirobeklah telinga dari Abdullah. Menangislah dari jauh ia mendatangi baginda. Tahu-tahu malaikat Jibril datang, ketawa. Apa dah ala sahih? Apakah kau ketawa gara-gara anda punya teman, punya sahabat dirobek telinganya? Wahai ya Rasulullah, kata dia, al-udhun bil-udhun wal-ras al-ridha. Telinga dan telinga, kepala. Maksudmu apa wahai Jibril? Suatu ketika Allah akan mengizinkan untuk menjawabnya peristiwa yang akan terjadi nantinya yang akan dijawab. Nggak dapat izin untuk menceritakan kepada baginda Rasul, malaikat Jibril nggak pakai ngasih tahu. Ternyata pada masa berikutnya di saat perang di mana terbunuhnya Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud berada di dada Abu Jahal dan dialah orang yang memotong telinga dari Abu Jahal dan juga memotong leher dari Abu Jahal dan diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketawa lagi malaikat Jibril. Kemudian dia bilang, ini yang saya maksudkan ya Rasulullah. Setelah jauh ke masanya beberapa tahun barulah malaikat Jibril menjawab. Nah baginda Jibril, malaikat Jibril begitu.
Gak mungkin langsung jawab, langsung cerita tentang apa yang dia tanyakan, ditanyakan oleh baginda Rasul. Jika nggak ada perintah dari Allah. Kata malaikat Jibril, suatu ketika kau akan tahu ya Rasulullah tentang siapa wanita yang duduk di atas tilam tadi. Hingga hijrahlah baginda Rasulullah SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini 2 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan 3 tahun sebelumnya, ada yang riwayat yang menyebutkan 1 tahun sebelumnya. Ketika hijrah baginda Rasul, begitu datang masuk ke kota Madinah, dari jauh baginda Rasul melihat satu perempuan. Wajahnya mirip-mirip dengan perempuan yang saya lihat di surga. Rupanya kalau dilihat di dunia, wajah tuh masih ada kemiripan, tapi jauh lebih cantik ketika ada di surganya Allah. Kata baginda Rasul, siapa wanita itu? Tiba-tiba turunlah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, wanita itu adalah wanita yang kau lihat di dalam surga. Wahai Jibril, apa sebabnya kemudian Allah letakkannya di langit yang keempat? Diberikan dia sebuah tempat yang indah yang terbuat dari emas dan sepertinya terbuat dari sultan. Apa yang dia kerjakan? Ya Rasulullah, kau akan tahu tentang apa yang kau buat. Langsung dijawab. Karena prosedurnya begitu. Perintah dari Allah begitu. Kalau nggak ada jawaban nggak dijawab. Dulu Al-Quran juga begitu. Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditahan oleh baginda Rasul untuk tidak disampaikan kecuali malaikat Jibril sudah datang. Jika turun perintah dari Allah, sampaikanlah wahai Muhammad ayat yang ini. Kan baginda Rasul nggak bisa baca, makanya krok. Pak, saya kasih paham Pak. Nabi Ummi itu bukan Nabi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis Pak, bukan. Jangan salah memahami kalimat Nabi Ummi. Nabi Ummi ini belum pernah kelihatan membaca, belum pernah kelihatan menulis. Itu Ummi. Sedangkan Ummi untuk umat adalah umat yang belum pernah mendapatkan kitab sama sekali. Itu namanya Ummi. Lihat bahasa para ulama semuanya membahas tentang Nabi Ummi, bukan baginda Rasul kemudian nggak bisa nulis, nggak bisa. Contohnya apa? Ini terlalu banyak yang diceritakan. Terlalu banyak mau diceritakan tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ceritanya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Mereka nggak didapati membaca dan menulis, belum pernah pegang pena, belum pernah kelihatan dulu baca buku. Itu Nabi. Karena yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Jika Allah yang mengajar, Allah nggak butuh yang namanya tulisan, Allah nggak butuh yang namanya huruf, Allah nggak perlu yang namanya bunyi. Allah berikan pemahaman langsung kepada setiap para nabi, sehingga kita tahu persis baginda Rasul adalah manusia yang paling cerdas. Itu sebab kemudian baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketahuannya seharusnya setiap prosedur ayat yang turun itu harus malaikat Jibril dulu turun baru ngasih tahu. Suatu ketika baginda Rasul sudah menyampaikan ayat, malaikat Jibril belum turun. Ayatnya udah dikeluarin dulu oleh baginda Rasul. Sehingganya baginda Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuharrik lisanaka litahjala bih. Jangan buru-buru wahai Muhammad. Malaikat Jibril belum datang sudah sampaikan ayat. Sehingga kata malaikat Jibril jauh-jauh saya turun dari alam malakut sampai kepada alam nasut, alam dunia. Ketika saya sampai di tempat ini ternyata ayatnya sudah disampaikan. Telat. Dari sini kita tahu bahwa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya mengetahui tentang apa yang harus disampaikan, hanya saja prosedurnya harus lewat yang namanya malaikat Jibril. Harus nunggu dulu. Ini ayat Al-Quran yang saya tadi baca. Satu hari di sana, jangan buru-buru wahai Muhammad. Jibril belum turun. Kau sudah menggerakkan bibirmu dan menyampaikan ayat yang harusnya disampaikan. Masih di perjalanan malaikat Jibril belum sampai. Nah, baginda Rasul setelah tahu tentang hal itu, setiap kejadian sebenarnya baginda Rasul tahu, tapi prosedurnya harus lewat malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril, ya Rasulullah, perempuan inilah yang kau lihat. Itu wahai Jibril. Tapi apa yang dia kerjakan? Ya Rasulullah, tak ada daya dan upaya kepada kecuali Allah mengizinkan untuk menceritakannya kepada. Namun suatu ketika Allah akan memberitahu kepada. Tiba-tiba perempuan ini, rupanya perempuan ini adalah perempuan yang masih belum masuk Islam. Ketika baginda Rasul masuk ke kota Madinah, maka Islamlah ia di tangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Konon namanya dikenal dengan sebutan Ummu Sulaim, ibu dari Anas bin Malik.
Ketika datang baginda Rasul, ia menyatakan keislamannya dan ia menghadiahkan Anas bin Malik sebagai hadiah kepada baginda Rasul. Dulu para sahabat menghadiahkan segala sesuatu yang berharga kepada baginda Rasul. Ada yang menghadiahkan tanah diberikan kepada baginda Rasul. Ada yang menghadiahkan binatang ternaknya diberikan kepada baginda Rasul. Hanya perempuan ini sajalah yang berdiri dengan anaknya yang masih berusia 8 tahun dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku bukan orang yang kaya. Aku bukan orang berada. Aku tak memiliki apa-apa selain anakku. Kuserahkan ia kepadamu agar ia berkhidmat, agar ia membantu setiap apa yang menjadi keperluan di dalam orang semuanya menghadiahkan harta, dia menghadiahkan anaknya kepada baginda Rasul. Suatu ketika sahabat inilah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Anas bin Malik. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Waktu berjalan, ternyata perempuan itu adalah seorang perempuan yang suaminya telah meninggal, seorang janda. Ketika ia dilamar oleh seorang sahabat, ia datang kepada baginda Rasul dan berkata, "Nikahi aku di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kata laki-laki itu, "Baiklah," namanya Abu Talha. Kata Abu Talha, "Aku akan melamarmu wahai Ummu Sulaim. Apa yang kau minta dari?" Baginda Rasul bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang kau minta kepada suamimu yang sekarang?" Dia adalah seorang janda. Apa kata Ummu Sulaim? Ada yang aku minta ya Rasulullah kecuali dia melafazkan syahadat di hadapan. Ternyata Abu Talha saat itu masih belum masuk ke dalam Islam. Maka mas kawinnya adalah dia masuk ke dalam Islam dan mengucapkan kalimat syahadat. Dari awal ini baginda Rasul sudah mulai paham. Ini perempuan adalah seorang perempuan yang gak gila harta. Seharusnya jika menikah, perempuan-perempuan kemudian meminta mahar yang mahal kepada suami, tetapi tidak dengan Ummu Sulaim. Padahal kehidupannya adalah biasa saja, tetapi ia belum pernah berkeluh kesah tentang keadaan diri. Bahkan di dalam riwayat, rumah Ummu Sulaim inilah yang paling sering didatangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada peristiwa di mana Ummu Sulaim mengambil keringat baginda Rasul yang kemudian dijadikan fatwa. Karena baginda Rasul seringkali tertidur di rumah Ummu Sulaim dan ketika berkeringat diambillah keringat. Itu cerita, itu hadis berasal dari Ummu Sulaim tentang aroma tubuh baginda Rasul yang harum luar biasa. Itu namanya Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini luar biasa setelah dia menikah dengan Abu Talha, nampak lagi kehebatannya di dalam rumah tangga. Apa yang terjadi? Di dalam riwayat diceritakan belum pernah Ummu Sulaim ini menampakkan wajah cemberut di hadapan suaminya. Kurang lebih istri kita juga senyum terus istri saya. Alhamdulillah. Ternyata banyak Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu julukan nama aslinya Rumaisah. Nama aslinya Rumaisah. Belum pernah dia nampakkan wajah cemberut kepada suami. Walau belanjanya kurang, belum pernah dia. Sama juga itu dengan istri saya. Banyak kemiripannya, cuma namanya aja beda-beda. Belanjanya juga beda. Belum pernah dia berkeluh kesah, belum pernah dia meminta sesuatu di luar kemampuan sang suami. Bahkan setiap kali didapati, ini Rumaisah atau Ummu Sulaim selalu tersenyum sampai suatu ketika Abu Talha akan melakukan perjalanan. Ketika dia mau melakukan sebuah perjalanan, maka dia izin kepada sang istri, "Wahai istriku, aku hendak melakukan perjalanan, namun yang menjadikan aku gelisah adalah anak kita sedang sakit." Kita biasanya kalau anak kita sakit, kadang istri kita bilang, "Jangan jalan lah Pak, gantian kita menjaga-jaga." Itu nggak ada dalam kamus Ummu Sulaim, nggak ada. "Jalan Pak, jalan, biarkan anakku saya urus, dan itu tugas saya. Berjalanlah, carilah nafkah, carilah yang halal, jangan kau bawa pulang hal yang haram ke rumah kita. Jalanlah, jangan jauh hirau tentang anakmu. Aku akan merawatnya dengan sebaik-baiknya rawat." Jalan dengan gembira nggak beratin kita, nggak beratin suami. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nggak beratin kita, Ummu Sulaim, panggil aja dia Ummu Sulaim. Kalau kita mau keluar nggak beratan. Itu sebab apa teman-teman? Berangkatlah sang suami mencari apa yang harus dia cari yang merupakan nafkah untuk kehidupan di dalam rumah tangga. Jalan. Dalam riwayat ada yang menyebutkan sampai sehari penuh, ada yang mengatakan sampai 2 hari dia. Begitu dia pulang, dia nggak bawa apa-apa.
pulang ke rumah nggak bawa apa-apa. Itu tahu nggak? Ummu Sulaim saat menyambutnya, dia dalam keadaan berdandan dan menunggunya di depan pintu dengan senyum yang luar biasa. Sang suami khawatir kalau ia datang nggak bawa nafkah, maka kemudian si istri akan bersedih. Maka disampaikan terlebih dahulu, wahai Ummu Sulaim, aku pulang dengan tidak membawa apa-apa. Bukan itu yang kuharapkan dari engkau sehat, engkau kembali lagi kepada kami. Itu adalah sebuah harapan yang luar biasa. Kembali membuat aku gembira dan bahagia. Disambut sang suami, dibuatkan masakan dan dia juga berdandan. Kata si Ummu Sulaim, sebelum kau makan, aku tawarkan kepada mungkin kau hendak berkumpul terlebih dahulu denganku atau kau akan menikmati makanan terlebih dahulu. Sama dengan bini kita. Sama juga. Sama. Banyak berarti Ummu Sulaim lah aja. Dia tawarkan dulu kita datang dari. Nah sehingganya apa? Setelah makan kemudian berkumpullah ia dengan si istri. Saat berkumpul dengan istrinya itulah muncullah dialog antara mereka. Ummu Sulaim berkata, wahai suami, bukankah jika orang meminjam suatu barang itu harus dikembalikan kepada pemiliknya? Iya betul. Dalam Islam kan begitu. Begitu yang kita dengar dari baginda Rasul. Pinjaman itu nggak boleh kau ambil. Pinjaman itu harus kau kembalikan kepada pemiliknya. Jika terjadi kerusakan, kau harus mengganti. Bang, kemarin saya dengar tetangga kita ngomong masalah ditagih barang yang merupakan pinjamannya, tetapi dia keberatan. Nggak boleh begitu. Harusnya dia kembalikan dengan hati senang karena dia sudah mendapatkan pinjaman. Bang, bukankah anak pinjaman Allah? Bukankah ia titipan Allah kepada kita? Iya, kenapa? Anak kita yang sakit beberapa hari yang lalu sekarang sudah meninggal. Ini sudah saya siap-siap. Semuanya sudah pada siap. Anak meninggal masih menyambut suami dengan cara yang begitu. Itu Abu Talha menangis. Abu Talha menangis datang kepada baginda Rasulullah SAW dan menceritakan tentang istrinya yang mampu memberikan kasih sayangnya kepada sang suami dengan cara yang demikian, walaupun dirinya sebenarnya dalam keadaan sedih. Turun lagi malaikat Jibril, ya Rasulullah, sebenarnya kalau diizinkan sama Allah mau cerita waktu itu. Rasanya lidah saya ini pengen cepat-cepat cerita, tetapi tak ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kejadian ini terjadi. Nah, konon baginda Rasul setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, tidak satu pun dari pengetahuan yang ada di masa itu yang tersembunyi dari baginda Rasul. Semuanya baginda Rasul tahu, semuanya baginda Rasul paham. Contoh yang lain agar dekat kepada pemahaman kita bahwa Isra Mi'raj adalah pembukaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, adalah pemberian. Allah tuangkan segalanya kepada baginda Rasul sehingganya tak ada manusia yang semisal dengan baginda Rasul di dalam pemahaman dan pengetahuan. Apalagi contohnya yang lain adalah sahabat dari yang disebut dengan Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah suatu ketika pernah masuk ke kamar baginda Rasul dan melihat Al-Husain sedang memegang paha dari baginda Rasul, cucu dari baginda Rasul. Ketika Jabir masuk, wahai engkau Jabir, anakku ini. Baginda Rasul mengatakan cucu itu anak. Dalam kalimat hadis ini anakku ini, waladi hadza. Anakku ini. Kelak ia akan melahirkan seorang anak yang bernama Ali. Ia seorang ahli ibadah. Di zamannya tak ada yang menyamainya. Tidak ada yang menyamainya di dalam ibadah. Konon dia punya anak Al-Husain ini punya seorang anak namanya Ali Zainul Abidin. Gelarnya Zainul Abidin. Kalau saya cuma gelarnya aja. Saya gelarnya doang. Namanya nggak ada. Apa Zainul Abidin maksudnya? Perhiasan ahli ibadah. Di zamannya tak ada orang yang semisal dengan Ali Zainul Abidin. Siapa Ali Zainul Abidin? Dibuktikan oleh Al-Asmu'i, seorang ulama di zamannya yang merupakan tabi'in. Suatu ketika aku melihat Sayyidina Ali bin Husain, putra dari Husain. Kalau tiap malam dia bersembunyi dengan kelambu Ka'bah, ditutup wajahnya dengan kelambu Ka'bah, kemudian ia berdoa. Kulihat ia berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah berhenti doanya kecuali waktu subuh telah. Pak kita habis sholat paling banter doa kita, Rabbana atina udah selesai. Itu kalau sempat, kalau nggak sempat lewat semuanya. Bahkan kadang doa Allahumma barik lana fil rajab wa sya'ban terlupakan oleh kita di bulan-bulan yang seperti ini.
Ini Sayyidina Ali dia bertutupkan dari Ka'bah, setir Ka'bah ke lambung Ka'bah, dia tutup wajahnya, dia berdoa. Di antara doa-doa yang beliau panjatkan yang aku dengar kata Anas. Aku mendengar dia berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, Tuhan yang tak pernah tersentuh oleh yang namanya tidur, Tuhan yang tak pernah lalai kepada melihat bagaimana makhluk manusia telah banyak yang tidur di waktu malam. Raja-raja di dunia telah tidur, pengawal-pengawal mulai bangun untuk berjaga. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak terkena tidur dan Engkau tidak pernah terkena yang namanya sinar. Ngantuk saja Rasulullah nggak pernah. Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah terkena yang namanya ngantuk. Allah tak perlu penjagaan, Allah tak perlu ini. Panjang lebar ceritanya sampai ke waktu subuh. Apa kata Rasul? Demi Allah, doa itu membuat aku terhanyut dan aku betul-betul memahami makna dari berdoa yang sesungguhnya. Berdoa dari habis Isya sampai ke subuh. Pantas bagi Rasul menyebutnya sebagai Zainul Abidin. Di waktu yang lain diceritakan tidaklah kuda pati Zainul Abidin kecuali di dalam dua hati. Kalau bukan baca Al-Quran sedang sholat, kalau bukan baca Al-Quran sedang sholat. Ulama-ulama bercerita tentang keberadaan dari Zainul Abidin. Benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Putraku ini Al-Husain akan punya anak yang namanya Adam. Dan ia adalah perhiasan ahli ibadah. Di zamannya ada satu orang pun yang mampu mengalahkan ibadah. Di zamannya Jabir bin Abdullah membuktikan kebenaran perkataan baginda Rasul SAW. Kemudian kata baginda Rasul, Ali nantinya akan punya anak yang bernama Muhammad. Ia bergelar Al-Baqir, di mana ia memiliki ilmu yang mampu mengurai dari satu ilmu, dia mampu mengurainya sedemikian hebat. Di waktu kecilnya Allah telah memberikan hikmah kepada Jabir bin Abdullah. Sepeninggal baginda Rasul, ia hijrah ke negeri Syam. Syam dulu itu Palestina, Yordan, Libanon, Syria, ini semuanya dulu Syam. Hijrahlah beliau ke negeri Syam. Lama beliau enggak kembali. Setelah umurnya lewat dari 80 tahun, riwayat menyebutkan 90 tahun, barulah beliau ini kemudian kembali ke negeri Madinah. Ketika sampai di Madinah, beliau melihat anak kecil sedang wudu. Tapi menangis sejadi-jadi. Jadi anak kecil wudu nangis. Mungkin gara-gara dicubit atau gara-gara dipukul. Ini enggak. Kenapa anak ini menangis sambil berwudu? Kata Jabir bin Abdullah saat melihat anak kecil, wahai anak kecil, apa yang kau tangis? Ketika selesai wudu dia bilang, aku teringat bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penghuni neraka itu bahan dasar dari manusia. Tapi kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar baginda Rasul bercerita bahwa itu untuk orang yang sudah balik, seumuran yang masih umur 5 tahun ini yang baru tamyiz, tidak terkena khitab, tidak ada kewajiban kepadamu untuk melakukan kewajiban, tidak ada. Anak kecil seperti ma'fu, tak mungkin kemudian Allah bakar engkau di dalam api neraka. Kemudian anak kecil tadi berkata, wahai paman, jika aku melihat ibuku sedang memasak di dapur, hendak membakar kayu-kayu yang besar, biasanya dia ambil kayu kecil dulu untuk menghidupkan yang besar. Mendengar itu Jabir bin Abdullah menangis. Siapa kau ini, siapa? Sekecil ini, di usiamu yang tamyiz, yang seharusnya tak berbicara tentang perihal ini, tentang sebuah akhlak yang luar biasa, tentang sebuah ilmu yang luar biasa, yang mustahil umur seperti itu berbicara seperti itu. Siapa nama? Muhammad siapa nama? Muhammad bin Ali. Ali yang mana? Maka menangislah, maka kemudian diciumlah Muhammad Al-Baqir tadi. Kemudian setelah dicium si Muhammad Al-Baqir ini, kemudian Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW baginda Rasul menyampaikan salamnya kepada. Bagaimana itu terjadi, wahai paman? Sedangkan aku tidak mendapatkan masa. Aku adalah Jabir bin Abdullah. Aku adalah sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul meninggal dunia, ketika baginda Rasul kembali kepada Allah, usia masih kanak-kanak. Dan baginda Rasul meminta menyampaikan salam. Beberapa hari setelah menyampaikan salam kepada Muhammad Al-Baqir, meninggallah Jabir bin Abdullah. Seolah-olah baginda Rasul tahu bahwa Jabir bin Abdullah akan berjumpa dengan cucunya yang bernama Muhammad Al-Baqir. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Lalu kira-kira baginda Rasul tahu tentang apa lagi? Bahkan tentang penghuni neraka dan penghuni surga pun baginda Rasul telah mengetahui.
Seolah-olah peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan yang disaksikan oleh baginda Rasul hingga sampai manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul di dalam sebuah hadis juga bercerita kepada kita. Ketika bertanya seorang sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini Pak, seorang pemuda yang cerdas luar biasa. Beliau diutus oleh baginda Rasul ke negeri Yaman. Sebelum baginda Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Ali sudah pernah diutus ke negeri Yaman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika membangun masjid di kota San'a. San'a itu ibu kota. Saya sampai ke masjidnya Pak. Alhamdulillah sampai ke masjid. Ketika mereka membangun masjid San'a, masjid Jami' San'a, masjid agung di negeri San'a, itu mereka bingung. Ini kalau mau bangun, masjidnya mau dihadapkan ke mana? Ingat, posisi Yaman tidak seperti kita. Kita menghadap ke barat, ke arah kiblat. Orang Yaman posisinya lain, Pak. Makanya di dalam hadis baginda Rasul SAW, kalau kita sedang kencing atau buang air besar, disuruhnya kita syariku awaribu, menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kenapa? Karena kiblat bukan di situ, Pak. Dia di arah utara selatan. Ketika selesai masjid itu, datanglah beberapa utusan dari negeri San'a datang kepada baginda Rasul. Ya Rasulullah, kemana kami hadapkan masjid kami ini? Kata baginda Rasul, hadapkan ke Jabal Dain, namanya di kota San'a. Hadapkan ke puncaknya. Lihat, luruskan sama puncaknya, ya ke situ, kepada puncak sholat. Akhirnya mereka membuat kiblat mengarah kepada Jabal Dain. Itu 1400 tahun yang lalu. Di zaman seorang ulama di negeri San'a, kemudian dihitung. Gimana nih Rasulullah main pakai suruh ngadep ke Jabal Dain begitu aja. Ternyata setelah dihitung, itu pas titik koordinat pada rukun Yamani 0 derajatnya di situ. Pak, zaman nggak ada kompas. Zaman kita nggak tahu arah kemana. Pengetahuan yang bagaimana yang dimiliki oleh baginda Rasul. Yaman mana tuh Yaman kalau perjalanan dari Mekah hari ini 2 hari 2 malam kita baru sampai kalau naik bis. Kalau jalan kaki kan nggak pernah nyoba tuh, tapi ceritanya katanya hampir 2 bulan orang baru sampai kalau jalan dari Mekah ya. Siapa? Bagaimana baginda Rasul mengetahui persis bagaimana arah kiblat yang seperti itu? Kalau bukan pengetahuan yang Allah tuangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mu'adz bin Jabal ini salah satunya yang diutus ke negeri Yaman. Pernah suatu ketika dia tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku membaca di dalam Al-Qur'an. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja. Di dalam Al-Qur'an Allah bercerita hari di mana ditiupkan sangkakala. Meniup sangkakala. Malaikatnya malaikat paling besar. Bahkan Jibril pun merasa ketakutan kepada malaikat ini. Bukankah malaikat Jibril adalah malaikat yang paling kuat? Bukan. Apakah malaikat Jibril bukan malaikat yang paling besar? Bukan. Paling besar itu namanya malaikat Israfil. Coba baca di riwayat. Ketika duduk bersama baginda Rasul, malaikat Jibril tiba-tiba merasa ketakutan. Belum pernah aku melihat Jibril setakut itu. Aku tahu persis bagaimana kedudukan Jibril di sisi Allah. Tapi kali ini ketakutan betul malaikat Jibril. Maka aku bertanya, apa yang terjadi kepadamu wahai Jibril? Lihatlah langit yang terbelah ya Rasul. Tiba-tiba langit terbelah, turunlah satu malaikat yang sosoknya jauh lebih besar dibandingkan malaikat Jibril sebanyak 700 kali lipat malaikat Jibril lebih besar. Gemetar tubuh malaikat Jibril. Kemudian ketika ditanya oleh baginda Rasul, kenapa kau gemetar? Malaikat ini ya Rasulullah nggak keluar kecuali kiamat kan? Saya pikir ini hari sudah kiamat. Ia diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam cerita semuanya yang saya sebutkan bukan karangan saya, semuanya bisa dibaca di dalam kitab yang ada. Nanti Mu'adz bin Jabal nanya ayat-ayat. Yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaj. Hari di mana ditiupkan sangkakala dan manusia datang secara berkelompok menuju ke tempat yang disebut sebagai mahsyar. Rasulullah ditanyakan tentang suatu peristiwa yang nantinya akan terjadi. Ini kapan masih terjadi? 1400 tahun yang lalu baginda Rasul masih di muka bumi di kota Madinah. Hari ini kita 1400 tahun setelah peninggalan baginda Rasul, jika kita ditanya beberapa tahun ke depan, kita nggak tahu. Kemarin saja saya salah pilih bupati. Nah, betul nggak tahu. Nah, ini kita tahu.
Makanya kita nggak tahu kan, biar bupati aja nggak tahu. Kalau sampai tahu kita jadi dukun kita semua dalam. Nauzubillah wa liyadillah. Apa kata baginda Rasul sa'alta an amrin azim ya Allah. Engkau telah bertanya kepada aku tentang sebuah perkara yang luar biasa. Tsumma yursalu ainahu bil-buka, menangislah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya. Kemudian baginda Rasul berkata, yuhsyaru asyratu asnafin. Kalau umatmu akan digiring menjadi 10 kelompok. Qad mayyazahu Allah wal jama'atil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala pisahkan mereka dari kelompok orang-orang mukmin. Mereka dipisah, akan dibangkitkan. Pak, di dalam Al-Quran diceritakan ketika kita dibangkitkan dari kubur, kalian sering baca ayatnya di dalam surat Yasin itu ada. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin. Aduhai, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur panjang kami min marqadina, dari tempat tidur. Benar apa yang diceritakan oleh para nabi. Benar apa yang diceritakan para utusan, bahwa kita akan dibangkitkan nantinya, kita akan membuktikan. Ketika dibangkitkan, kata baginda Rasul, yuhsyaru asyratu asnafin min ummati. 10 kelompok dari umatmu akan dipisahkan dari kelompok orang-orang mukminin. Wa baddalallahu subhanahu, dan Allah ganti wajah-wajah mereka dengan wajah-wajah yang buruk, dengan wajah-wajah yang mengerikan. Di antaranya dibangkitkan dalam wajah seekor kera, ada lagi seekor babi. Yang lain juga mengatakan mereka yang dibangkitkan yang bulunya lengkap anggota tubuhnya tiba-tiba dibangkitkan dari kubur tanpa tangan dan kaki. Berbagai macam hal yang mereka dapatkan, di antaranya juga dibangkitkan dari kubur satu orang yang lidahnya menjulur sampai ke dadanya, dan dari lidahnya keluar nanah dan darah yang berbau busuk sehingga setiap orang menjauh kepada. Salah satunya itu. Kemudian waktu ditanyakan oleh sahabat, siapa mereka ya Rasulullah yang lidahnya sampai ke dada? Penceramah-penceramah yang bohong, penceramah-penceramah yang cuma ngomong tapi nggak ngamalkan, nyuruh orang takut tapi dia nggak takut. Ini orang yang seperti ini diancam. Itu sebab berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an, semoga kita kemudian tidak menjadi orang yang menyampaikan tetapi tidak mengamalkan. Nauzubillahi wal iyad billah. Bahkan mereka yang bangkit dari kubur, bahkan mereka orang yang nantinya akan masuk ke dalam surga dan neraka, bahkan siapakah penghuni neraka yang paling dalam, dan bahkan penghuni neraka, penghuni surga yang paling tinggi, baginda Rasul mengetahuinya semua, karena Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam di mana baginda Rasul menyaksikan itu semua tidaklah dicapai oleh manusia biasa, kecuali mereka orang-orang yang juga berjalan dan mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan rahimakumullah. Itu perjalanan panjang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang nantinya kemudian para ulama mendapatkan cerita dari baginda Rasul dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki makna, semuanya memiliki arti, namun tidak mungkin diceritakan dalam satu malam. Itu ilmu yang luar biasa. Itu ilmu yang Allah tuangkan hanya kepada baginda Rasulullah SAW, dan yang kita hanya mendapatkan infonya, bukan orang yang mengalami hal yang seperti itu. Sungguh luar biasa peristiwa Isra dan Mi'raj, sehingga tak ada yang tersembunyi kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah mengetahui segalanya, bahkan Allah memberikan pengetahuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia yang manapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan yang penuh keberkahan kepada kita. Allah tuangkan pengetahuan, Allah gampangkan kita di dalam ibadah, Allah buka pintu rezeki kita sehingga kita tetap di jalan ini dan kita tetap bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, Ramadan, wa a'inna siyam wa qiyam ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, dalam waktu yang singkat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga di waktu yang lain, di kesempatan yang lain kita bisa menambah pengetahuan tentang baginda Rasul, tentang apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.